Jumpa lagi dengan Stock Idea, platform yang akan membantu Anda dalam memilih saham dan memberi sinyal trading untuk pertimbangan investasi Anda. Kali ini, kita akan bicara beberapa hal penting tentang kenapa perlu dan penting untuk berinvestasi saham. Pernah nggak kamu mengalami kebingungan bagaimana melipat gandakan aset Anda? Bagaimana merubah kondisi keuangan Anda menjadi lebih baik? Atau bagaimana membuat aset Anda terus bertumbuh secara berkesinambungan atau terus-menerus, tentunya dengan resiko yang terukur? Mungkin banyak di antara kita yang punya persoalan di atas. Di sisi lain, biaya hidup terus bertumbuh, kebutuhan hidup yang terus berkembang dan lain sebagainya juga mendesak kita untuk memiliki perencanaan yang baik. Misalnya, kita ambil contoh, inflasi pendidikan yang secara rata-rata bertumbuh bisa di atas 15% hingga 20%. Berikut artikel-artikel media yang sudah meliput tentang tantangan dalam menyiapkan biaya pendidikan di Indonesia. Ini baru salah satu contoh tentang biaya pendidikan. Kebutuhan kita juga terus berkembang dengan seiring waktu. Kebutuhan berlibur, jalan-jalan, ngopi-ngopi atau kongkow-kongkow bersama teman-teman, cicilan rumah, apartemen, dan lain sebagainya. Kali ini, kami akan berbagi bagaimana cara melipat gandakan aset Anda dengan cara yang sehat. Ada dua cara bagaimana aset Anda dapat bertumbuh. Pertama adalah dengan memanfaatkan faktor tambah, kemudian dengan memanfaatkan faktor kali. Kedua faktor tersebut bekerja dengan baik sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi berikut. Kita langsung ke contohnya ya. Misalnya, usia Anda saat ini 30 tahun. Lalu, Anda setiap bulan menyisihkan gaji atau penghasilan Anda setiap bulan sebesar 1 juta setiap bulannya. Entah itu dengan cara kurangi kongkow-kongkow di tempat mahal, menghemat rokok, atau dengan cari obyekan atau penghasilan sampingan, apapun itu selama konsisten disisihkan. Apabila uang tersebut diinvestasikan di instrumen keuangan yang dapat menghasilkan return 20% misalnya, maka dalam 15 tahun kemudian, uang Anda akan berlipat ganda menjadi 1,1 miliar. Magic bukan? Anda dapat menjadi miliarder dengan cara disiplin, sederhana, dan dengan pemilihan instrumen keuangan dengan metode yang tepat. Intinya, menjadi miliarder hanya butuh disiplin sederhana dan komitmen diri untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Menjadi miliarder dengan berhemat 1 juta setiap bulan adalah mungkin. Semuanya terpulang kepada diri kita sendiri. Bila Anda hanya menabung di bank dengan bunga sebesar, katakanlah 5%, maka uang Anda hanya akan bertumbuh menjadi 267 juta. Bandingkan perbedaannya. Bahkan, perbedaannya bisa lebih kontras lagi dengan misalnya memulai menabung lebih awal. Misalnya 5 tahun lebih awal. Maka, nilainya akan menjadi 3,1 miliar. Berikut tabelnya. Nah, terlihat bukan kontras dan perbandingannya? Bahkan, buat kamu yang mampu untuk konsisten selama 20 tahun ke depan berinvestasi sebesar 3 juta per bulan dengan asumsi return yang sama, yaitu 20% per tahun, maka nilai investasi Anda akan berkembang menjadi 9,3 miliar atau jauh lebih besar dari hanya menabung dengan bunga 5% dalam periode yang sama dengan hasil sebesar 1,2 miliar. Maka, start early, start small, and start now menjadi kunci dalam melipat gandakan aset Anda dan jangan tunda-tunda lagi. Nah, itulah the magic of compounding. Seorang ilmuwan Albert Einstein pernah mengatakan bahwa salah satu keajaiban dunia adalah the power of compounding. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita terapkan prinsip investasi tersebut dari apa yang ada, apa yang kita punya, dan apa yang kita bisa sisihkan. Tidak perlu menunggu durian jatuh baru investasi, atau tunggu proyek gold dulu baru investasi. Ini
adalah sebuah habit, kebiasaan, dan cara berpikir yang perlu terus diupayakan dan ditanam dalam pikiran kita untuk merubah kondisi keuangan Anda sendiri. Start small, start early, start now. Pertanyaan berikutnya yang penting adalah instrumen keuangan apa? Ada bermacam instrumen investasi. Tapi di sini kita akan berbagi soal investasi saham. Kenapa saham? Karena instrumen tersebut dapat diperjualbelikan atau liquid, sehingga berbeda dengan properti yang harus tunggu pembeli yang tertarik dan membutuhkan periode atau waktu tunggu yang tidak sebentar untuk mencairkan investasi Anda. Di saham, Anda hanya butuh waktu T+2 hari dalam pencairan dana Anda. Berikut adalah contoh bagaimana indeks saham di Indonesia telah tumbuh secara atraktif dibandingkan dengan bursa saham di dunia lainnya. Grafik tersebut menceritakan bagaimana potensi return atau imbal hasil di bursa saham Indonesia yang telah meningkat sebesar 86% sejak tahun 2008 lalu, atau pasca krisis AS di Amerika Serikat. Sudah banyak krisis demi krisis dilalui, dan pembenahan ekonomi, baik di level makro maupun di level korporasi, terus-menerus diperbaiki. Dan hasilnya adalah banyak korporasi yang pada akhirnya mencatatkan keuntungan di bursa. Berikut contoh kenaikan saham Unilever atau UNVR dan saham Bank BCA atau BBCA yang juga telah mencatatkan kenaikan sebesar 164 kali untuk Bank BCA atau BBCA dan 45 kali untuk saham Unilever atau UNVR. Secara rata-rata tahunan, harga saham BCA mencatatkan return sebesar 29% per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan 2020. Sedangkan harga saham Unilever atau UNVR mencatatkan return historis per tahun secara rata-rata sebesar 21%. Kita bisa mengikuti atau mendompleng tren tersebut dengan cara investasi sehat secara bertahap di bursa saham Indonesia yang sudah terbukti kinerjanya. Follow the trend because trend is your friend. Perlu diingat bahwa kinerja historis tidak selalu mencerminkan kinerja masa depan. Dengan demikian, maka proses pemilihan saham dan keputusan alokasi investasi saham sangat penting untuk dilakukan. Melalui Stock Idea, platform investasi saham, maka timing investasi saham Anda akan lebih dioptimalkan lagi dan tentu saja dengan resiko yang terukur. Memang, namanya resiko selalu ada. Tetapi, resiko dapat dikelola, diminimize, atau dihindari dengan sinyal kapan harus beli atau jual, dan money management serta diversifikasi sebagai pertahanan resiko Anda. Kapan harus masuk atau kapan harus menunggu sampai waktu yang tepat dan beli saham apa, dan seberapa banyak uang yang perlu dialokasikan. Semuanya dapat dengan mudah dikenali melalui platform ini. Berikut contohnya. Ini adalah sinyal buy. Dan ini adalah sinyal sell. Gimana? Mudah bukan? Melalui platform ini, Anda akan diberi informasi tentang kapan sinyal buy itu muncul dan kapan sinyal sell itu keluar. Ada berbagai bentuk tren. Ada yang menanjak naik atau uptrend, mendatar atau sideways, dan menurun atau downtrend dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Melalui Stock Idea, kita akan diajak untuk bersahabat dengan tren dan memanfaatkan situasi tersebut secara optimal untuk keputusan investasi kita. Kita bahkan dapat menunggangi tren tersebut dalam berbagai musim. Dan masih ada tips menarik lainnya dalam tutorial selanjutnya. Kami sarankan Anda untuk tetap mengikuti panduan tutorial dalam video lainnya untuk mengoptimalkan strategi investasi Anda. Nah, mari rencanakan masa depan Anda. Manfaatkan power of compounding, upayakan sisihkan penghasilan Anda, manfaatkan tools sinyal investasi di platform Stock Idea, dapatkan ide investasi, dan yang terutama adalah siapkan mental Anda untuk menempuh sebuah perjalanan panjang dan membutuhkan kesabaran. Investment is a journey, not a racing.
Coba perlahan dan terus lanjutkan. Jangan cepat menyerah oleh karena kesalahan keputusan investasi di masa lalu. Tetapi coba terus perbaiki, evaluasi, dan kembali belajar oleh karena pasar terus bergerak dan dunia terus berubah. Investasi terbaik adalah investasi kepada diri Anda sendiri melalui edukasi, pembentukan habit baru, dan mindset baru. Learn, relearn, unlearn, atau belajar sesuatu yang baru, terus perbaiki pemahaman Anda dan tinggalkan mindset atau kebiasaan lama, unlearn, untuk mengubah masa depan Anda di tengah dunia yang terus bergerak dan terus berubah. Semua butuh proses dan tidak instan. Hindari berinvestasi secara emosional tanpa perhitungan. Anda akan gampang diprovokasi oleh naluri fear and greed di tengah pasar yang akan menyebabkan keputusan Anda semakin irasional. Jadi, mari jadikan investasi saham sebagai cara untuk merencanakan pensiun Anda, cara untuk melindungi kekayaan Anda dari resiko inflasi, dan cara untuk melipat gandakan aset Anda. Anda tidak pernah terlambat untuk memulai pelajaran investasi Anda. You never too old to learn something new. Jadi, tunggu apa lagi? Start early, start small, and start now bersama Stock Idea.